Assalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Halaman 84. Ya madam. Naam. Al-ibadatu tsaniyatu, ibadah yang kedua. Pada pembahasan ini yang telah kita bahas sebelumnya ada yang namanya apa? Ibadah raghbah dengan rohbah. Pakai ghain dan juga pakai ha. Apa yang dimaksud dengan raghbah kemarin? Mahabbatul wusul ilal amril mahbub. Berharap ketika kita berdoa, berharap kepada Allah Ta'ala, Allah kabulkan, Allah sampaikan pada apa yang kita harapkan, apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan. Maka ibadah yang kedua adalah ibadah raghbah, pakai ha. Raghbah wahiya dhiddur raghbah. Raghbah ini lawan dari raghbah, beda satu huruf saja. Ghain dengan ha. Apa itu raghbah? As-sidqu fil khauf. Jujur dalam hal khauf. Apa khauf? Takut. Kita sudah berharap, ada roja, ada khauf. Dalam berdoa ada diiringi dengan raghbah dan raghbah. Takut jangan sampai doa kita nggak terkabul. Takut jangan sampai ibadah kita tidak diterima. Fasadiku, maka orang yang jujur fil khaufi dalam permasalahan takut, huwa rahib, dia adalah disebut dengan rahib. Wa hadza makna qaulir rahib, dan ini adalah makna perkataan rahib, yakni ar-rahbah war-rahab, ya, yakni harap-harap takut. Makhofah diiringi dengan takut, ma'ataharruzin wattirabin, dengan kecemasan. Jadi cemas, takut kalau nggak diterima. Wal muradu, yang dimaksud dengan rahbah ini, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, yanbahi, seharusnya, an yakuna rahiban, dia rahib, yakni takut min rabbihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yahudduhu lidzalika ilmihi biqudratillah. Dengan apa dia takut kepada Allah? Yang diiringi dengan ilmunya tentang kudratullah, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Wa syiddati batshihi biman ta'adda awamirihi, dan usahanya yang sangat, ya, agar tidak melawan perintah Allah Ta'ala. Wa annahu subhana, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama annahu ghafurun, sebagaimana Allah adalah maha pengampun, rahimun, maha penyayang, fakadzalika, begitu juga, huwa syadidul iqab, Allah maha yang memberikan iqab yang sangat pedih. Syadidul mihali. Walidha, maka dari itu, amarallahu ibadahu, Allah memerintahkan hambanya, biraghbatihi wahdah, takut hanya kepada Allah saja. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun, maka hanya kepadakulah engkau takut. Kuenya dikasih atau ngerebut? Enggak, dikasih. Oh, dikasih. Oh. Tafadhal. Wow. Ijlis. Bismillah. Wahatanil ibadatani, yakni kedua model ibadah ini, yakni ar-raghbah war-rahbah,
Jama'allahu bainahuma fi ayatin wahidah. Allah mengumpulkan kedua ibadah ini, yakni ibadah raghbah dengan rahbah dalam satu ayat. Fahinama zakara, ketika menyebutkan ad-da'awat, doa-doa allati da'a bihal anbiya, doa yang dipanjatkan oleh para nabi. Fa'ujibat da'watuhum, maka dikabulkan doa mereka. Qala ba'da dzalik, Allah berfirman setelahnya, ketika para nabi berdoa ya, ayat-ayatnya di Al-Qur'an ya. Misalnya Rabbi habli minas salihin. Ada lagi di surat Ali Imran ketika minta anak itu Zakaria ya. Maka setelah itu Allah Ta'ala kabulkan doanya. Kemudian Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa rahaba. Para nabi dalam berdoa kepada Allah Ta'ala dan kemudian doanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mereka adalah ya sebagaimana disebutkan oleh Allah, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan juga apa? Wa yad'unana rahaban wa rahaba. Ketika berdoa diiringi dengan raghbah dan rahbah, diiringi dengan harap dan juga cemas, diiringi dengan harapan dikabulkan dan takut kalau tidak dikabulkan. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka para nabi adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Maka kalau mau doa kita dekat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, iringi dengan apa? Bersegera melakukan kebaikan dan berdoa diiringi dengan raghbah dan rahbah. Insya Allah Allah kabulkan. Fal mu'minul muwahhid, seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Huwallazi yarghabu ila rabbih, adalah orang yang berharap kepada Tuhannya. Wa yarhabu min rabbih, dan takut kepada Tuhannya. Wa yajma'u, maka ia mengumpulkan bainal khaufi war roja, antara takut dengan harap. Wa yajma'u bainar rahbati war raghbah, ia juga mengkombinasikan antara raghbah dengan rahbah. Wa hadhihi sifatul anbiya, dan inilah sifat yang dimiliki oleh para nabi. Maka kalau kita mau meneladaninya, maka ketika berdoa iringi dengan raghbah dan rahbah, dengan khauf dan juga roja. Fa in qala qail, jika ada seorang yang bertanya, yang berkata, kaifali an ajma'a bainal khaufi war roja, bagaimana aku bisa menggabungkan antara khauf dengan roja, wa bainar raghbati ilallahi war rahbati minhu, dan bagaimana saya bisa menggabungkan antara harap kepada Allah dan takut kepada Allah. Al-jawab, jawabannya adalah la tunafi bainahuma, tidak bisa kita menafikan antara keduanya. Fa anta walillahil masalul a'la qad takhafu min makhluk, maka Anda terkadang takut kepada makhluk, ya enggak? Takut enggak sama ular? Takut. Takut enggak sama kambing? Enggak. Jadi ada terkadang kita takut, terkadang enggak sama makhluknya Allah. Wa tarju ma indahu, dan kita berharap sama seseorang. Terkadang kita takut, saya takut sama Pak Presiden ya. Tapi saya berharap beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Takut, tapi ada harapan kita, ya kan? Ketika pada seorang makhluk ciptaan Allah, katakanlah pada presiden, kita takut kepada presiden untuk bicara langsung, untuk menyampaikan langsung, tapi ada harapan kita kepada Pak Presiden.
yakni kebijakan-kebijakannya banyak mensejahterakan rakyatnya. Ya, alhamdulillah. Wallahu azza wa jalla a'zam wa ajal. Maka Allah Ta'ala itu lebih agung, lebih luhur dari makhluk ciptaannya. Maka kalau kita punya harapan kepada manusia diiringi dengan rasa takut kita, kadang seorang anak takut kepada bapaknya, tapi harap bapaknya kasih dia uang, ya kan? Tapi takut. Maka begitu apalagi kepada Allah Ta'ala. Kita takut, tapi kita berharap kepada Allah Ta'ala. Qala fafirru ilallah. Maka berlarilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anta tafirru min adzabillah ila jannatihi wa rahmati. Maka engkau lari dari azab Allah menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinnaka yanbahi an tughalliba janibar raghbah. Akan tetapi Anda harus mempresentasekan lebih besar sisi raghbah. Sisi yang apa? Takut atau harap? Harapnya yang harus tinggi. Ya. Wajani barroja'i inda ta'ah. Dan juga harus prosentasenya lebih tinggi roja, pengharapan. Ketika kita melakukan amalan soleh, ketaatan kepada Allah. Saya belajar, misalnya belajar membaca Al-Quran. Ini amal ketaatan kepada Allah. Semoga saya berharap Allah menerima amalan saya ini. Dengan belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Jadi kita besarkan rojaknya kepada Allah. Untuk apa? Likaitu nasyitolaha. Agar kita lebih semangat, lebih rajin, lebih gesit, lebih getol. Watu malufi qabuliha. Dan kita berharap diterima di sisi Allah Ta'ala. Wa tughlibuha kadzalika indal maut. Begitu juga ketika maut. Di hadis la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah kalian mati wafat kecuali dalam keadaan kalian husnudzon, positive thinking kepada Allah Ta'ala. Jadi kesulitan apapun, ujian musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan kemudian menjadikan kita sebagai hamba yang suudzon kepada Allah. Kita selalu husnudon kepada Allah Ta'ala sampai ajal menjemput kita. Oh, Allah belum kasih saya rumah, mungkin saya memang belum layak. Allah belum kasih saya anak, saya memang belum siap. Jadi kita husnudon terus kepada Allah Ta'ala. Watu ngelib janibar rahbah. Kemudian wajanibal khauf idza hamamta bimaksiyah. Kebalikannya. Ketika dalam hati kita kok ada kayak bisik-bisikan saya mau berbuat maksiat, misalnya saya mau ambil itu sandalnya Harum Mbak Gusti, nanti pulang saya keluar duluan mau saya pakai sandalnya. Biar dia pulang cari-cari sandalnya. Baru niat dalam hati. Baru mau melakukan perbuatan maksiat. Apa yang harus kita kedepankan adalah ar-rahbah. Ya, yakni takut kepada Allah Ta'ala, khauf, takut kepada Allah Ta'ala, jangan sampai nanti pas saya mencuri kemudian saya meninggal, dicabut nyawaku. Ya, maka ketika melakukan amalan soleh, yang kita kedepankan apa tadi? Roja dengan raghbah. Kalau ada terbesit mau melakukan perbuatan dosa atau maksiat, yang kita kedepankan khauf dengan raghbah. Pakai hak, raghbah. Fatatadzakkaru ma indallah minal uqubah. Maka engkau mengingat, ya Allah nanti saya diikop dong, disiksa oleh Allah, dikasih ganjaran buruk dong. Ya. Kalau saya berbuat itu. Hatta tarhabu min rabbik. Sampai kita merasa saya takut sama Allah. Fala taqa'u fi dzanbin minadz dzunub. Maka tadi baru niat, baru terbesit karena kita mengedepankan rahbah, maka enggak jatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa. Wa idza arafta anna ar-rahbata war-rahbata ibadah. Maka setelah kita ketahui bahwasannya rahbah dengan rahbah adalah ibadah,
Fa innaha la takunu ibadatan kamilatan illa idza sahibaha ta'zim. Maka keduanya tidaklah melengkapi sebuah ibadah sehingga menjadi ibadah yang kamilah sempurna kecuali diiringi dengan yang namanya ta'zim. Apa itu ta'zim? Mengagungkan Allah Ta'ala wa dhullin wa ijlalin lillah. Iringi perbuatan tersebut dengan mengagungkan Allah Ta'ala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahinaha yataqarrabul abdu ila rabbih. Maka dengan itu seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Tuhannya bi khaufihi minhu, dengan rasa takut kepada Allah, wa rahbatihi minhu, wa yataqarrabul abdu li rabbihi bi rahbatihi bima indah. Dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan saleh dengan harapan Allah Ta'ala menerima amalan saleh kita. Wa ma ajmal an yastashibad da'i. Maka alangkah indahnya ketika seorang yang berdoa menyertai dalam doanya wa huwa yarfa'u yadayhi, sementara dia mengangkat kedua tangannya, rahbatahu fi ma inda rabbi, dia berharap kepada Allah Ta'ala, wa rahbatihi min raddi da'watihi bisababi taqsiri wa isyani, dan diiringi dengan dia takut kepada Allah, doanya tidak dikabulkan karena banyak kekurangan dan kesalahannya. Fa inna dzalika sababun liqabuli du'aihi. Maka itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Wa huwa bihadza yata'abbad li rabbi. Dan dengan itu seorang hamba ini dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi rahbah dan juga rahbah, keduanya ini adalah ibadah hati yang sangat agung yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan mengenai rahbah dan juga rahbah. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, tidak ada. Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian kajian kita hari ini. Insya Allah pekan depan materi tawadhu, ya, yang merupakan juga ibadah hati yang sangat agung. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.